Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mahardika Ariwibowo, mahasiswa STAI Ibnu Sina, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurator serta hakim pengawas. Lalu tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas pada mata kuliah hukum kepailitan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hakim pengawas? Hakim pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam keputusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sementara itu, definisi kurator dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang yang barusan saya sebutkan. Nah, tugas yang paling fundamental untuk kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Sementara untuk hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, tugas kurator dapat dilihat pada job description-nya dari kurator pengurus karena setidaknya ada 3 jenis pengurusan atau penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam proses kepailitan. Yaitu yang pertama adalah sebagai kurator sementara. Nah, kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang memungkinkan dapat merugikan hartanya selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi yang pertama pengelolaan usaha debitur. Lalu yang kedua, pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator. Lalu yang kedua sebagai pengurus. Pengurus ditunjuk dalam hal adanya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Lalu yang ketiga adalah sebagai kurator. Nah, kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit sebagai akibat dari keadaan pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kreditor. Jatuh ke tangan kurator. Nah, dari berbagai jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu tugas administratif. Dalam kapasitas administratifnya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan. Lalu yang kedua, tugas mengurus atau mengelola harta pailit. Berdasarkan pasal 24 dan pasal 69 Undang-Undang Kepailitan atau PKPU, sejak putusan pailit diucapkan, semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan rekening bank dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Nah, yang ketiga adalah tugas melakukan penjualan pemberesan. Nah, tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maksudnya pemberesan di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Nah, bagaimana dengan tugas hakim pengawas? Tugas hakim pengawas dalam putusan pernyataan pailit selain kurator untuk juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil sesuatu keputusan
mengenai pengurusan atau pemberesan harta pilot. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Nah, tugas hakim pengawas juga dapat dilihat dalam rapat kreditur, yaitu bertindak sebagai ketua. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor. Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal keputusan pilot ucapkan. Nah, dalam hal pencocokan piutang, paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pilot diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan. Apa yang harus ditetapkan? Yang pertama adalah batas akhir pengajuan tagihan. Yang kedua adalah batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu yang ketiga adalah hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.